Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda soleh-soleha ibu di rumah? How are you today? Kaifa halukum? Insyaallah antum semua dalam keadaan sehat. Kemudian ibu doakan semoga antum dan keluarga antum dan ayah bunda selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kali ini kita akan belajar materi IPA, sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Sebelum itu mari kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi intinya, kita lihat lagi surah yang sudah antum hafal, yaitu Quran surah At-Tin ayat 4, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hikmahnya apa kira-kira dari ayat ini? Ya, jadi manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Salah satu buktinya apa? Salah satu buktinya kita dapat bernafas dengan baik dengan sistem pernapasan yang telah diberikan oleh Allah dengan begitu kompleksnya. Jadi tugas kita adalah bersyukur, kemudian menjaga pemberian Allah tersebut dengan sebaik-baiknya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Tujuan kita belajar materi ini adalah yang pertama, diharapkan antum mengetahui sistem dan organ pernapasan pada manusia. Kemudian antum juga mengetahui sistem dan organ pernapasan pada hewan. Pernapasan. Apa itu pernapasan? Pernapasan adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dapat dilihat pada gambar. Gambar organ apa saja yang terlibat dalam proses pernapasan pada manusia. Jadi organ-organ pada sistem pernapasan manusia yang terlibat di sini adalah hidung, tenggorokan, kemudian paru-paru. Hidung merupakan organ pernapasan manusia yang paling luar sebagai jalan masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Di dalam hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir. Fungsinya apa rambut halus dan selaput lendir ini? Yang pertama, rambut halus fungsinya untuk penyaring udara yang masuk ke dalam hidung. Kedua, selaput lendir ini fungsinya untuk menangkap benda asing yang masuk, sehingga paru-paru kita terjaga, tidak ada kotoran-kotoran yang masuk melalui hidung. Tenggorokan dapat dilihat pada gambar. Tenggorokan ini ternyata terbagi menjadi 3, yaitu faring, laring, dan trakea. Faring adalah persimpangan rongga mulut dan rongga hidung. Laring adalah pangkal tenggorokan. Kemudian trakea. Trakea itu disebut tenggorokan juga. Bagian di tenggorokan yang seperti saluran, yang berbentuk seperti saluran yang ada cincin-cincinnya, berbentuk seperti gabungan antara cincin-cincin. Ada ruas-ruasnya maksudnya di situ. Itulah yang namanya trakea. Kemudian percabangan trakea disebut bronkus. Bronkus bercabang lagi namanya bronkiolus. Kemudian di ujung-ujung bronkiolus menempellah alveolus. Alveolus ini berbentuk seperti gelembung-gelembung. Di sana tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Prosesnya bagaimana? Ada 2 proses pernafasan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi merupakan proses menghirup udara, sedangkan ekspirasi merupakan proses menghembuskan udara. Inspirasi itu waktu kita menarik nafas, sedangkan ekspirasi waktu kita mengeluarkan nafas kita. Itu contohnya. Bagaimana prosesnya? Untuk yang pertama, mekanisme inspirasi bisa dilihat pada skemanya di gambar. Udara masuk melalui hidung,
kemudian menuju tenggorokan, dan sampailah pada paru-paru. Kemudian otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada mengembang. Boleh sambil dipraktekkan ketika kita menghirup nafas. Otot tulang rusuk kita mengembang, kemudian diafragma di bawah paru-paru itu bergerak, berkontraksi, bergerak turun. Kemudian ketika kita buang nafas, menghembuskan nafas, udara keluar lewat hidung, otot tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada mengempes, kemudian diafragma relaksasi, bergerak naik. Itu proses ekspirasi ketika kita menghembuskan nafas. Kemudian alat pernapasan hewan sesuai dengan tempat hidupnya. Yang pertama, pernapasan hewan dengan paru-paru. Yang A, mamalia. Ini hidup di darat, yaitu hewan yang menyusui anaknya atau hewan yang memiliki kelenjar susu, itulah mamalia. Contohnya kucing, sapi, gajah, kelinci, kambing, macan, lumba-lumba, paus, singa laut, dan lain-lain. Yang kedua, reptil. B, reptil. Ini hewan melata. Contohnya buaya, ular, kadal, komodo, cicak, dan kura-kura. Selanjutnya, burung. Burung bernafas dengan paru-paru. Namun ketika burung terbang, maka pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini disebut juga dengan kantong hawa sebagai alat bantu pernapasan ketika burung terbang. Kemudian yang kedua, pernapasan hewan dengan trakea, yang alat pernapasannya berupa trakea. Trakea khusus pada hewan adalah pembuluh-pembuluh udara yang bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Jadi seluruh bagian tubuh serangga itu dipenuhi dengan trakea. Fungsinya untuk pernafasan serangga itu sendiri. Contoh serangganya apa aja? Belalang, lebah, kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan rayap. Yang ketiga, pernapasan hewan dengan kulit. Ketika hewan tersebut bernapas dengan kulit, biasanya ciri-cirinya kalau kita lihat kemudian kita tes pegang kulitnya itu berlendir. Disitulah bagaimana ia bernapas dengan kulit yang berlendir itu. A. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Contohnya katak. Katak itu kalau kita pegang berlendir, dia kulitnya berlendir. Dia bernapas dengan kulit. Kemudian cacing. Cacing kalau kita lihat juga permukaan tubuhnya berlendir karena dia bernapas dengan menggunakan kulit. Yang keempat adalah pernapasan hewan dengan insang. Kalau dengan insang tentu udah tahu ya. Insang itu contohnya ikan. Yang bernapas dengan insang itu tentu contohnya adalah ikan. Ikan yang antum makan, ikan yang sering antum makan, ikan nila, ikan patin, ikan lele, ikan gabus, berbagai macam ikan-ikan yang sering antum makan itu bernapasnya dengan insang. Coba besok kalau lihat bunda masak, coba dicek yang mana sih insang ikan itu, bisa dicek langsung sambil bantuin bunda masak di rumah. Oke, ada yang tertinggal tadi untuk amfibi. Amfibi ini kan contohnya katak tadi ya. Nah, katak ini selain bernapas dengan kulit, katak juga bernapas dengan paru-paru. Ya, jadi dia kelompok hewan amfibi yang hidup di dua alam. Dia bernapas dengan kulit dan juga dengan paru-paru. Dia dua alat pernapasannya. Bisa dipahami ya? Ya, itu untuk tambahan yang di bagian A, yang amfibi. Oke, untuk latihannya kita skip dulu karena
antum sekarang sedang fokus mau belajar untuk ujian formatif, jadi tidak ada tugas latihan. Silahkan dibahas saja di rumah tentang kisi-kisi ujian formatifnya. Insya Allah kalau sudah dibahas, sudah dipelajari di rumah, insya Allah antum bisa menjawab pertanyaannya dengan baik. Syukran katsiran Ananda soleh-soleha ibu. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.